Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, ada sebuah kebijakan pemerintah, di satu sisi sukses banget, tapi di sisi lain malah jadi masalah yang super besar. Nah, ini teka-teki ekonomi yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi gini, di satu sisi, pemerintah Amerika Serikat itu dapat pemasukan gila-gilaan, 175 miliar dolar dari tarif impor aja. Tapi, anehnya, di sisi lain, perusahaan-perusahaan raksasa kayak FedEx dan Costco malah nuntut pemerintahnya sendiri. Loh, kok bisa gitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oke, pertama-tama kita lihat dulu dari sisi yang kelihatannya bagus-bagus aja ya. Bagian yang seolah-olah jadi kemenangan besar buat kantong pemerintah AS. Lihat, angka ini, 175 miliar dolar. Ini jumlah yang didapatin pemerintah AS cuma dalam setahun dari tarif impor. Proyeksinya bahkan bisa naik lagi loh, sampai lebih dari 300 miliar dolar kalau kebijakannya jalan terus. Kelihatannya sih untung besar banget kan? Nah, disinilah pertanyaan krusialnya muncul. Duit sebanyak itu datangnya dari mana? Siapa sih yang sebenarnya bayar pajak ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita telusuri aliran biayanya di dalam ekonomi. Karena ternyata biayanya itu nggak berhenti di satu pihak aja. Jadi alur itu tuh gini, begitu Amerika Serikat nerapin tarif, yang pertama kali keluar duit buat bayar pajak itu ya perusahaan-perusahaan Amerika sendiri yang impor barangnya. Jelas, ini langsung motong keuntungan mereka. Coba kita ambil contoh raksasa logistik, FedEx. Menurut laporan yang kita lihat, mereka ngaku rugi hampir 1 miliar dolar gara-gara tarif ini. Dampaknya, mereka sampai harus tutup beberapa cabang dan melakukan PHK besar-besaran. Dan data ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Bukannya tumbuh, profit FedEx malah anjlok. Menurut argumen mereka, ini ya akibat langsung dari biaya tarif baru yang harus mereka tanggung. Nah, poin krusialnya di sini. Biaya-biaya tadi itu kan nggak mungkin hilang gitu aja. Perusahaan-perusahaan di Amerika pada akhirnya ngelempar biaya itu ke pihak selanjutnya. Dan ini bukan cuma omongan loh. Riset dari New York Fed, seperti yang dikutip sumber kita, nunjukin kalau sekitar 90% dari biaya tarif ini itu ditanggung sama perusahaan Amerika dan pelanggan mereka sendiri. Dan kalau dipecah lagi, dampaknya langsung kena ke kantong masyarakat. Yale Budget Lab ngitung, gara-gara tarif ini, biaya hidup tahunan buat satu keluarga rata-rata di Amerika bisa nambah sekitar 1.700 dolar. Lumayan banget kan? Oke, sekarang kita geser ke efek dominonya di level internasional. Disinilah muncul twist yang mengejutkan, karena ada satu negara yang justru melihat ini sebagai sebuah peluang emas. Dan pemenangnya? Ternyata Indonesia. Menurut data dari sumber kita, di saat banyak yang prediksi bakal suram, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat malah melonjak lebih dari 100 triliun rupiah setelah tarif itu berlaku. Surplus perdagangan kita sama AS juga naik 31%. Luar biasa. Nah, durian runtuh ini sekarang justru bikin Indonesia ada di persimpangan jalan. Sebuah pilihan yang rumit dan taruhannya besar banget buat masa depan negara kita. Jadi sumber kita ngejelasin dilema yang sulit ini. Mau gabung ke sebuah forum perdagangan besar yang di sini kita sebut BOP demi keuntungan ekonomi yang masif, tapi risikonya bisa ada gejolak di dalam negeri, atau pilih nggak gabung, tapi risikonya kena tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi, pertanyaan terakhir yang muncul dari semua ini adalah pertanyaan strategis. Ini dilema yang ngadepin pertumbuhan ekonomi yang udah di depan mata, melawan ketidakpastian politik di dalam negeri. Gimana menurut Anda?